Nah, dari kita sekolah di pariwisata, yang pertama kita mendapatkan skill ya, eh, BMW istilahnya ya. Kita bisa melanjutkan, kita bisa berwira swasta, ya, berwirausaha dan melanjutkan ber apa namanya itu punya skill. Jadi selain kita di dunia pariwisata, jika kita tidak nanti pariwisata anjlok atau apa, kita tidak harus ke dunia pariwisata. Jadi kita sudah punya skill dan modal ilmu untuk kita membuka wirausaha sehingga tidak membiarkan investor luar masuk ke tempat area kita istilahnya seperti Bali ya. Jadi kita sampaikan ke anak-anak ini adalah kesempatan kalian apalagi tadi saya sosialisasinya di Kintamani, kesempatan kalian untuk mengolah lahan dan hasil yang kalian punya di desa ini. Seperti Kintamani kan lagi tren tentang kopi ya, dia punya kopi yang bisa dihasilkan dan bisa dijual belikan juga, punya lahan untuk dibuatkan tempat area glamping atau penginapan yang lagi booming sekarang ini ya. Jadi bukan hanya bule yang berkunjung ke Kintamani, bahkan orang lokal dan warga kita Bali juga banyak yang eh, berdatangan ke area Kintamani. Jadi kami sampaikan seperti itu. Jadi tidak ada ruginya kita sekolah atau melanjutkan di pariwisata. Mungkin maksud dari sana kita disuruh sekolah SMA ya. Jadi maksudnya AWK kita disuruh sekolah SMA, setelah itu berkuliah pertanian mungkin disuruh sama dia mungkin agar tidak semua di pariwisata dan sebagainya seperti itu. Jadi kami agak syok juga tadi anak-anak di sana lebih kritis dan menyampaikan hal tersebut. Eh, jadi kita kayak mengakalin bagaimana cara menjawab biar tidak menyinggung siapapun. Segitu Bapak pendapat dari saya. Terima kasih. Ketut Sarko ya, angkat tangan silakan Pak. Jangan lama-lama ya, singkat-singkat ya. Ide Om cemerlangnya. Swastiastu, Pak Prof, dan rekan-rekan teman-teman mahasiswa. Jadi tiang dari Tamlingan niki Pak Prof antar turis yang sedang overnight. Jadi sekilas yang baca yang disampaikan atau di-share oleh saudara apa Korti, Ibu Desi. Jadi tiang eh, jadi langsung saja. Jadi apa yang disampaikan oleh AWK dari halaman gedung DPD MPR RI itu, nah adalah pendapat pribadi beliau, artinya sebagai politikus. Nah, jadi kan yang berbicara politikus. Nah, boleh saja apa yang beliau sampaikan agar bisa terdengar eksis di di masyarakat. Jadi agar tidak vakum. Nah, itu kira-kira dari sudut ada aspek politiknya Pak Prof. Jadi kemudian nah apa yang disampaikan oleh rekan Mela tadi apakah nanti siswa atau eh, rekan-rekan sarjana yang selesai di SMK apa perikanan dan pertanian atau dari teknik eh, perikanan dan pertanian dari sekolah-sekolah tinggi itu bisa diserap oleh dunia kerja atau apakah mereka mampu juga menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri mereka untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu dari penjelasan Bapak AWK tadi. Nah, jadi pada saat ini masyarakat di Bali memiliki lahan yang sedikit menjadi petani gurem. Bila mereka kita ajak sebagian besar untuk terjun di dunia pendidikan vokasi atau di teknik pertanian untuk mengelola dan memanage pertanian rasanya kurang bijak juga atau juga menangkap atau mengolah dan memanage hasil-hasil perikanan. Jadi juga kurang bijak. Nah, sedangkan Bali sudah dikenal dengan
pariwisata budaya. Nah, bagaimana kita padankan dengan judul eh, mata kuliah yang Bapak Prof ampu, pariwisata budaya berkelanjutan. Jadi selama ini kita yang sudah baik praktisi maupun akademisi maupun pengusaha yang menggeluti pariwisata sudah tahu banyak bagaimana kehidupan atau dunia hospitality ini. Nah, contohlah kemarin pada COVID, walaupun itu menjadi satu musibah dunia, nah setelahnya wisatawan kembali normal. Jadi masyarakat di Bali khususnya yang sudah terbiasa menggeluti industri pariwisata, mereka juga kembali bisa bekerja atau mengembangkan usaha yang sudah ada, dan demikian juga masyarakat yang selama ini menjadi komunitas di destinasi wisata, tetap mereka bisa eksis untuk juga melestarikan, mengembangkan budaya, tradisi yang ada, dan berkolaborasi dengan akademisi, dengan pelaku pariwisata, industri, dan lain sebagainya. Jadi, menurut kami, Tiang, jadi apa yang disampaikan oleh AWK itu, kalau kita kembalikan ke filsafat, jadi apa maksud AWK menyampaikan pendapat itu? Untuk siapakah pendapat itu? Apakah kita masyarakat Bali semuanya bisa menerima? Nah, itu dari sudut filsafat Tiang pribadi, Pak Prof. Jadi demikian Tiang, pendapat Tiang. Lanjutnya Tiang kembalikan kepada Pak Prof. Suksemo. Baik, yang ada angkat tangan lagi di sini wanita ya, ada Gita Septiari Putri. Silakan Gita. Iya Bapak. Jadi menurut opini saya pernyataan Bapak AWK Nika kurang tepat karena pariwisata kita ketahui adalah suatu sektor utama yang di Bali yang mana sangat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, jika AWK mengarahkan anak-anak itu untuk menjauhi jurusan pariwisata dan berdampaknya itu pada kurangnya tenaga profesional di industri pariwisata yang masih sangat dibutuhkan. Jadi, sebagai jalan alternatifnya, pendidikan pariwisata masih bisa kita kombinasikan dengan keterampilan digital, ekonomi kreatif, dan ataupun keberlanjutan sehingga lulusan tetap memiliki daya saing ataupun nantinya kondisi pariwisata sedang fluktuatif. Jadi itu menurut saya, Bapak. Baik, Anda sudah berpendapat ya dari 3 teman yang berpendapat. Sekarang ada yang memberikan untuk pendapat kelas ini ya. Ambil inti dari pendapat teman-teman yang 3 orang ini. Lalu ada dalam tanda petik ya, tentu saya sepaham tidak semuanya kita bisa terima ya. Kalau memakai gaya-gaya analisis SWOT gitu ya. Ini kan apa yang disampaikan oleh Widokarno kan, uh, ini adalah peluang, tantangan, dan tentu ada hambatan. Ya, ini teman-teman Kak, tampaknya Bramadi ya, Pak Putu Bramadi ya. Silakan. Silakan Pak Putu Bramadi. Ampura Pak dosen yang lagi nyari tombol suara nih, tadi hilang tombol suaranya. Suksema niki atas waktu yang sudah diberikan pada Tiang. Memang menarik menjadi perbincangan apa yang disampaikan oleh senator kita ya Bapak Aryo Widokarno. Karena yang berkomentar niki orang politik, jadi Tiang coba akan masuk dulu ke sisi politik beliau terhadap komentar yang dilontarkan. Sebenarnya kalau fenomena yang terjadi di Bali ini terkait pariwisata kan sudah banyak berita-berita yang berseliweran di sosial media, termasuk yang pertama kita bahas dulu kenapa ekonomi melemah sedangkan wisatawan banyak sekali ada di Bali.
Nah, dari fenomena yang Tiang perhatikan adalah memang para wisatawan ini kebanyakan long stay dia di Bali saat ini, Pak. Long stay itu mereka juga membuka usaha seperti rental, studio, ya, kafe-kafe, termasuk gym juga. Jadi mengambil alih bisnis-bisnis yang bisa dilakukan oleh masyarakat lokal. Nah, tadi di grup juga kita sudah bahas bagaimana pemerintah sebenarnya seharusnya bisa menanggulangi fenomena ini, ya, turun ya ke bawah untuk mengecek daripada wisatawan-wisatawan yang sudah stay lama di Bali, Pak. Jadi bukan kita membatasi aktivitas dan juga benih-benih daripada generasi pariwisata ini, tetapi kita juga harus mengevaluasi kenapa sektor pariwisata kita melemah. Apa yang kita perlukan untuk membangkitkan lagi agar dominasi pariwisata kita ini semakin bagus di tanah kita sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sistem politik pun sebenarnya Indonesia tidak bisa 100% mengadopsi sistem politik demokrasi di Amerika Serikat misalnya, karena di Amerika Serikat kan partai yang dominan itu Partai Demokrat dan Partai Republik walaupun banyak partai. Nah, inilah menjadi pro kontra juga kenapa niatan daripada Prabowo mungkin ingin memiliterisasi lagi dui fungsi ABRI gitu. Karena memang kita memerlukan pemerintahan yang tegas, pemerintahan yang disiplin, tetapi pro kontra ini kan semakin banyak, termasuk anggota DPD yang berkomentar yang tidak mengevaluasi kejadian sebenarnya di bawah seperti halnya AWK ini gitu. Nah, pariwisata saya kira Pak dosen masih menjadi ujung tombak kita ya di Bali untuk membina generasi-generasi muda ini bagaimana agar mereka mampu dalam istilahnya memiliki skill. Karena yang sekarang yang diperlukan saya kira untuk cepat mendapatkan peluang usaha dan kerja itu adalah skill. Nah, memang kita sebagai akademisi memang perlu sekali untuk memberikan yang namanya evaluasi-evaluasi gitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita di bawah ini, terutama pemerintah, untuk kembali mengevaluasi sektor pariwisata ini agar bidang-bidang bisnis dan juga pekerja itu bisa kembali didominasi oleh masyarakat lokal. Bukan kita memberikan kesempatan bagi wisatawan-wisatawan bule yang berkembang sekarang di Bali, kebanyakan mereka juga bekerja dan membuka ladang bisnis di Bali. Nah, itulah yang membuat kenapa daya beli dan juga pemasukan di sektor-sektor yang berusaha di bidang pariwisata ini melemah. Saya kira Nike, Pak dosen, evaluasi dari Titiang mudah-mudahan bisa diterima dan juga kita bisa bahas bersama-sama ke depan seperti apa itu sektor ini akan berjalan lebih baik dan juga berkembang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sudah empat ya. Saya kira cukup untuk mengomentari ini. Terima kasih teman-teman. Berarti kalau kita perhatikan dengan hati-hati ya apa yang disampaikan Wedo Karno, satu sisi dia melihat dari sisi komunikasi politik benar gitu ya, sekali lagi itu benar, itu bagian dari seorang senator atau politikus yang ya bisa saja membuat konten gitu ya, tetapi kelemahannya adalah tanpa data atau fakta pendukung yang lebih jelas, sehingga ketika sepintas dilihat atau didengar apa yang disampaikan tentu membuat kita harus berpikir ulang melihat pariwisata kita, terlebih itu di bidang pendidikan. Dan tentu saja sekali lagi kita harus pertama memperhatikan apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu adalah ya ada efisiensi anggaran dari pemerintah. Lalu dia ya lalu dia mengaitkannya dengan keberadaan pariwisata. Perhatikan ya, jangan terjebak.
bahwa ketika efisiensi anggaran terjadi itu pemberlakuannya sesungguhnya adalah untuk instansi-instansi pemerintah. Dan dari adanya kebijakan itu tentu banyak kegiatan pemerintah yang mungkin telah direncanakan dilaksanakan di hotel uh, ditunda atau tidak jadi dilaksanakan di hotel. Ya, ini. Nah, uh, kita harus jujur melihat bahwa sesungguhnya lah kalau kita bicara Bali, pariwisata Bali adalah pariwisata yang berlandaskan Trihita Karana. Sekali lagi, berlandaskan Trihita Karana. Maka yang harus kita perhatikan adalah, apalagi di kalangan politikus atau senator, maka bagaimana komentar itu akhirnya harus kita pulangkan ya ke intisari yang sesungguhnya tentang pariwisata Bali jika ingin berbicara pariwisata Bali. Harus ya dikuatkan implementasi Trihita Karana dalam manajemen pariwisata budaya di Bali. Karena yang kita laksanakan di Bali adalah pariwisata budaya. Sekali lagi, pariwisata budaya. Sedangkan MICE ya, meeting, insentif, apa lagi ya lanjutannya? Exhibition, Prof. Iya, exhibition, conference, dan yang terakhir M-nya, MICE, S, Meeting, insentif, conference and Iya. exhibition gitu. exhibition. Conference Iya. and exhibition ya. Iya. Jadi ada pameran di sana ya, ada ini. Kan komplainnya yang bermasalah, konferensi atau rapat-rapat atau seminar-seminar atau apa yang belakangan memang banyak dilakukan ya, di tahun lalu banyak dilakukan di hotel-hotel. Itu dari kalangan pemerintah. Nah, ini persoalannya ya. Jadi tantangannya ini adalah sesungguhnya peluang bagi pengelola wisata termasuk sekolah pariwisata atau perguruan tinggi pariwisata untuk ya lebih menekankan kependidikannya menuju quality tourism. Dan itu sejalan dengan prinsip-prinsip sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Ya, jadi sesungguhnya saya melihat apa yang dikatakan itu adalah peluang untuk menguatkan pemahaman kita tentang pariwisata kita di Indonesia sejalan dengan pemahaman undang-undang pariwisata khususnya di Bali, Perda Bali dan peraturan gubernur terkait tata kelola pariwisata budaya Bali. Nah, ini yang harus semestinya kalau politikus ya yang saya kira ya yang bisa meneduhkan kalimatnya. Ya, tentu itu harus dipahami lebih dulu dan itu kita bangun, berikan pemahaman. Karena ketika kita bicara pariwisata berkelanjutan, khususnya di Bali, sekali lagi kita harus sejalan dengan pemahaman kebijakan atau program pembangunan berkelanjutan, baik secara global atau nasional, kemudian juga pariwisata berkelanjutan. Nah, ini persoalan-persoalan kita yang seharusnya dibangun. Maka ketika terjadi hal yang membuat pariwisata Bali sekarang, mungkin kunjungan wisatanya melemah atau pendapatan masyarakat melemah, tentu ini menjadi bagian dari meningkatkan pemahaman kita tentang quality tourism, bahwa Bali sudah teruji ketika COVID dia masih bisa baik-baik saja, khususnya orang Bali ya masih bisa hidup dalam tanda petik, bisa makan ya, memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan untuk merawat tradisi keagamaannya. Nah, ini teman-teman sekali lagi saya berharap teman-teman tidak kehilangan arah ya untuk memahami apa yang disampaikan Beda Karno dan kita tidak perlu tutup sekolah atau beralih ke jenis yang lain, tetapi yang kita perlukan adalah wujudkan rasa cinta kita dengan memperkaya
ya proses belajar mengajar di sekolah-sekolah pariwisata yang telah ada dengan pemahaman budaya yang muaranya adalah cinta kepada masyarakat dimanapun itu berada ya. Sekali lagi kita sepaham ya. Jadi pariwisata berkelanjutan itu ide awalnya muncul karena ada pemikiran bahwa dia harus community based dan berkelanjutan. Saya kira apa yang saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya belum menjadi titik acuan sehingga teman-teman tidak perlu berkecil hati ya untuk belajar pariwisata karena pariwisata sekali lagi adalah salah satu jalan untuk mencintai hidup kita, untuk mencintai masyarakat kita ya. Ya, terlebih tadi sudah disebutkan oleh teman-teman bahwa Bali sekarang dalam tanda petik ketergantungan dengan pariwisata dan untuk lahan untuk uh, membangun pertanian seperti daerah lain, Bali sudah sangat terbatas karena adanya alih fungsi lahan. Nah, ketika ini yang kita perhatikan, maka sekali lagi penguatan budaya sekali lagi perlu menjadi perhatian kita sebagai wujud cinta kita. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah ya bagaimana kita akhirnya bisa memahami pihak pengelola pariwisata di Bali, ya pihak pengelola pariwisata, kita akan berpikir lagi ya. Ini yang harus diperhatikan ya, kebijakan pemerintah ya yang berkaitan dengan komponen pembangunan pariwisata berkelanjutan ini. Tolong diperhatikan yang berwarna hijau ini, silakan untuk diperhatikan ya bahwa bagaimana kita belajar pariwisata, membangun pariwisata itu tetap bisa memperhatikan ya keseimbangan ya dan jangan mengeksplor berlebihan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan membuat mereka terpisah dari nilai-nilai budaya yang mereka miliki ya. Sekali lagi di sini ada 14, dalam perkembangannya menjadi 17. Silahkan dicek ya. Silahkan dicek dalam Sustainable Development Goal ya, SDGs, silahkan dicek menjadi 17 rasanya. Ya, ini teman-teman saya hanya mengingatkan bahwa kita sedang berada di proses menjadi diri kita sendiri melalui pariwisata. Karena dasarnya adalah cinta kepada masyarakat. Karena itu, nah ini misalnya ini hotel ya. Beberapa hal yang saya sampaikan di sini ada berapa ini tentu bisa dilanjutkan ya. Antara lainnya silahkan dilanjutkan teman-teman, sudah saya kasih juga. Silahkan dilanjutkan nanti apa yang harus ada dari poin-poin ini terkait dengan pariwisata berkelanjutan sehingga kita bisa ya dalam proses pembelajaran pariwisata menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan hal seperti ini. Tidak ada salahnya. Misalnya di SMK pariwisata yang mempunyai jurusan tata boga misalnya gitu ya. Bagaimana siswa diperkenalkan untuk mengelola panen kebunnya menjadi menu yang bisa disajikan untuk wisatawan. Ya, baik itu di hotel maupun di desa wisata mereka. Nah, ini tentu hotel yang ada di Bali mulai kita ajak bersama-sama untuk menguatkan kearifan lokal yang ada di Bali. Ini beberapa contoh kecil saja ya, teman-teman. Sekali lagi pastikan bahwa kenapa melemah? Karena ini tidak dipahami dengan baik ya. Karena perlu ada rethinking ya terhadap pemahaman kita terhadap pariwisata kita ya. Jadi carrying capacity ini harus kita perhatikan, tidak hanya menyangkut geografi atau wilayah, tetapi juga hal-hal berkaitan dengan budaya. Jadi di sini
ada kalimat edukasi ya, edukasi di sini, termasuk edukasi kepada masyarakat lokal. Nah, silahkan teman-teman dicek-cek ulang ya, saya sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Wedakarna adalah bagian dari ya tantangan kita bersama dan peluang juga ada di sana. Kemudian juga ada hambatan ya. Hambatan itu terjadi kalau kita tidak paham dengan baik tentang carrying capacity dari suatu wilayah. Nah, kira-kira ini saya sampaikan, semoga menginspirasi untuk pembicaraan kita selanjutnya terkait dengan perkuliahan kita Sustainable Management. Silahkan teman-teman, saya tidak lagi, jadi tidak usah tutup sekolah, Bu Komang ya. Ya, tidak usah tutup sekolahnya. Kami pun tidak akan menutup prodi S1 Pariwisata Budaya dan S2 Pariwisata Budaya. Malahan kita mau ingin segera membuka S3 karena sudah banyak lulusan S2 Pariwisata Budaya gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, kita berharap nanti kalau ada teman-teman jadi senator, jadi politikus yang berkuasa, silahkan ya kita belajar tentang pariwisata kita yang sesungguhnya. Sesungguhnya adalah pariwisata ini salah satu wujud cinta kita kepada masyarakat kita. Ya, jadi berawal dari cinta ya, sekali lagi berawal dari cinta, sehingga jika cinta kita sungguh-sungguh, ya maka keagungan cinta akan memberikan kemuliaan-kemuliaan hidup kepada kita semua. Benar atau tidak apa yang saya sampaikan, silahkan rasa-rasakan atau diuji coba di rumah masing-masing ya. Jadi buku yang bisa membantu adalah mungkin penyair Khalil Gibran ya, cocok dibaca bukunya ya. Ya, keagungan cinta ya, keagungan cinta. Jadi Khalil Gibran ya. Itu kumpulan-kumpulan puisi sufi ya, kumpulan puisi sufi yang bisa membantu teman-teman untuk bagaimana melihat bahwa apapun yang kita lakukan adalah wujud cinta kita terhadap kehidupan ya, yang memberikan kita bahwa ketika kita lahir, kita tidak akan lahir sendiri, tetapi kita lahir selalu berpasang-pasangan. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika kita memahami hidup itu berpasang-pasangan, maka bangunlah cinta itu seperti bangunan sebuah rumah, di mana tiang-tiangnya ya tidak dibangun serapat mungkin. Ya, dibangun dia ada jarak satu dengan yang lain, sehingga di antara jarak itulah, kata Khalil Gibran, ada angin surga yang menari-nari. Nah, ini menarik ya, karena itulah apa yang disampaikan oleh Wedakarna itu adalah bagian dari satu tiang ya, yang tentu harus disangga oleh tiang-tiang yang lain. Ya, silakan dicari bukunya ya. Ya, silakan cari bukunya ya untuk menambah kenapa ketika pariwisata berkelanjut tadi ini awalnya itu dari cerita orang ngobrol-ngobrol ya, di luar sana, di luar negeri. Ya, lalu dia bisa melahirkan karena mereka jenuh melihat pembangunan pariwisata yang lebih banyak menampilkan sisi fisik, gitu. Sisi fisik dan mengeksplorasi alam. Gitu. Nah, itulah jadi ternyata mereka kehilangan cinta. Gitu. Maka saya awalnya senyum-senyum juga ya ketika diberi buku itu, ya, ketika mengambil S2 kajian pariwisata dulu. So, ini benar juga gitu ya, bahwa cinta yang sesungguhnya tentang pariwisata adalah berasal dari cinta kepada masyarakat. Gitu. Nah, ini teman-teman semua silakan ya. Sekarang oke, lanjutkan kelompok selanjutnya ya. Ini pertemuan kita yang ke-6. Silakan kelompok selanjutnya. Waktu kita sampai 17.30. Ada 1 jam ke depan kita akan berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Prof. Presentasinya dan arahannya. Terima kasih banyak. Izinkan saya dan kelompok kami melanjutkan presentasi hari ini,
di mana kami dari kelompok 4. Saya share screen dulu. Selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Ampun, Nela. Sudah, Terima Kak. kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari pariwisata berkelanjutan, di mana kami mengangkat tentang keberlanjutan pariwisata di kawasan pegunungan pada daya tarik wisata Kintamani, Bangli. Adapun di sini kelompok kami itu Bapak Gusti Wijaya yang sendiri, Ida Ayu Putu Ita Febrianti, Nilo Gede Gita Septiani Putri, Bapak Putu Agus Brahmadi Aryananta, Putu Gede Wirananda Manggala Putra. Jadi saya akan melanjutkan dari latar belakang, di mana studi kasus di sini yaitu pariwisata berkelanjutan di daerah pegunungan dapat mengacu pada berbagai teori dan pendekatan yang menekankan kepentingannya keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta keuntungan ekonomi. Kintamani merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli, di mana Kecamatan Kintamani memiliki keindahan panorama alam yang sangat eksotis, yang dianggap sebagai surganya Pulau Bali, yang di mana daya tarik wisata penolokan dengan benteng alam gunung dan danau Batur, Gunung Abang, serta hamparan daerah pertanian yang subur. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak, Mela. Yang pertama adalah kita bahas adalah analisis potensi, kondisi, dan eksistensi daya tarik wisata Kintamani. Nah, potensi dari Kecamatan Kintamani ini merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bangli. Dengan luas itu 366,9 km persegi yang terdiri dari 48 desa. Masing-masing desa juga mempunyai potensi alam dan budaya yang berbeda. Melalui keputusan pemerintah Kabupaten Bangli nomor 15 tahun 1991, ditetapkan objek dan daya tarik wisata yang sudah dikembangkan di Kecamatan Kintamani sebanyak 4 buah, yaitu yang pertama adalah objek dan daya tarik wisata Batur, yang kedua objek dan daya tarik wisata Trunyan, yang ketiga objek dan daya tarik wisata Penulisan, dan yang keempat adalah objek dan daya tarik wisata Toyo Bungkah. Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan, maka banyak bermunculan industri pariwisata yang menawarkan produk pariwisata yang berupa penyediaan sarana pariwisata, di mana banyak usaha perhotelan, usaha restoran, dan usaha transportasi yang beroperasi yang merupakan sarana utama pariwisata yang dijadikan sebagai produk wisata. Selanjutnya. Yang kedua adalah melihat kondisi di kawasan wisata Kintamani. Nampak sekali terlihat daerah sepanjang jalan menuju kawasan gunung dan danau Batur yang akan dijadikan proyek pengembangan sangat semrawut sekali. Kondisi ini tidak memberikan kesan daerah ini sebagai pintu masuk menuju kawasan pariwisata geopark dunia. Ditambah lagi dengan semrawutnya kondisi lalu lintas pada jalur ini. Kalau kondisi ini dibiarkan tanpa ada pembenahan, akan berimplikasi buruk terhadap pengembangan kawasan gunung dan danau Batur ke depannya. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya masih tradisional, kurang bisa menerima perubahan dan kurang menghargai nuansa demokrasi. Kondisi sosial seperti ini akan riskan menimbulkan gejolak sosial yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, sehingga sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang sangat sensitif terhadap masalah keamanan. Saya dilanjutkan.
Yang selanjutnya adalah eksistensi wisata Kintamani dan wilayah Gunung Batur sangat penting bagi sektor pariwisata di Bali, Indonesia. Terletak di bagian tengah Bali, wilayah ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Dengan Gunung Batur yang merupakan salah satu gunung berapi aktif di Bali. Beberapa daya tarik utama di Kintamani meliputi pendakian Gunung Batur, ya, terus juga pemandian air panas, pemandangan Danau Batur, serta budaya dan kehidupan lokal. Baik, selanjutnya, teori studi kasus pariwisata berkelanjutan di daerah pegunungan dapat mengacu pada berbagai teori dan pendekatan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta keuntungan ekonomi. Beberapa teori yang relevan untuk studi kasus ini antara lain Sustainable Tourism Theory, yaitu teori pariwisata berkelanjutan, Carrying Capacity Theory, teori kapasitas daya dukung, Community-Based Tourism, teori partisipasi masyarakat, dan Environmental Economics, teori ekonomi lingkungan. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dayu. Terima kasih. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktunya Kak Bram dan juga Kak Nela. Mohon izin Prof. Melanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Beberapa permasalahan sampah yang ada di kawasan pegunungan, yaitu di daerah Kintamani yang kita ketahui sebagai tempat wisata, daya tarik wisata juga di Kabupaten Bangli. Terkait tadi sudah disebutkan beberapa potensi atau eksistensi di wilayah Kintamani, yakni ada pendakian Gunung Batur. Kemudian ada pun beberapa permasalahan yang kita temui, salah satunya permasalahan sampah. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai jenis sampah yang ditemukan di sana atau biasa kita temukan di daerah pendakian. Jadi di area pendakian Kintamani, berbagai jenis sampah ini ditemukan terutama berasal memang dari aktivitas pendakian. Di antaranya meliputi dari sampah plastik, seperti botol air mineral, kemudian bungkus makanan ringan, kantong plastik, dan kita ketahui bahwa sampah plastik sangat sulit terurai, tentunya dapat mencemari tanah serta sumber air. Selain itu juga ada sampah kertas dan tisu yang sering juga kita jumpai di area pendakian, bahkan area perkemahan. Meskipun memang sampah kertas itu lebih mudah terurai, keberadaannya pun pastinya tetap akan mengganggu estetika alam. Kemudian ada juga sampah organik dan sampah anorganik yang bisa dilihat dari bagaimana sisa makanan, seperti kulit buah, sisa makanan lainnya yang memang dibawa oleh pendaki. Dan sampah ini membusuk, kemudian penanggulangan dari sampah tersebut tidak baik, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Adapun juga sampah-sampah seperti pecahan kaleng minuman, logam yang memang berpotensi membahayakan pendaki lain yang memang pendaki tersebut tidak hanya dari pendaki lokal, masyarakat Bali saja, tetapi juga dari wisatawan asing. Baik, selanjutnya. Nah, slide berikutnya, Kak Nela. Ya, sebentar Dayu ini nge-lag, dia nggak mau ke sebelah. Bentar ya. Oh, baik. Sorry. Ya, sudah, Kak. Baik. Untuk selanjutnya, tadi sudah dijelaskan bagaimana jenis sampah yang ditemukan di area pendakian atau sampah di kawasan pegunungan untuk daerah Kintamani. Kemudian kita ketahui beberapa penyebab utama ataupun beberapa faktor yang memang menyebabkan mengapa bisa tinggi atau kenapa volume sampah yang ada di area pendakian ini sangat tinggi. Antara lain memang kurangnya kesadaran dari pendaki. Beberapa atau oknum yang mungkin kami bisa sebut, beberapa oknum dari pendaki ini kurang memiliki kesadaran penuh tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Karena beberapa dari mereka memang masih membuang sampah sembarangan dengan alasan tidak adanya tempat sampah yang dilihat, ataupun merasa sampahnya kecil dan tidak membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Di jalur pendakian Kintamani, jumlah tempat sampah memang masih terbatas, sehingga
pendaki ini sering memang kesulitan menemukan tempat pembuangan yang layak. Namun seharusnya jika membawa beberapa bungkus makanan yang memang itu sudah menjadi sampah makanan, itu bisa dapat dibawa kembali. Nah, selain itu juga sampah yang telah dikumpulkan memang seringkali tidak dikelola dengan baik sehingga menumpuk mencemari lingkungan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan juga regulasi. Ini juga bisa menjadi penyebab utama bahwa tidak adanya regulasi yang ketat terkait pengelolaan sampah memang di kawasan pendakian, sehingga banyak wisatawan yang datang tidak mendapatkan edukasi mengenai pentingnya membawa kembali sampah mereka sendiri. Dan pengawasan dari pihak pengelola wisata pun juga memang masih kurang efektif dengan menegakkan peraturan untuk kebersihan di area kawasan pegunungan ini. Kemudian dampak negatif. Permasalahan sampah di area pendakian Kintamani ini juga membawa berbagai dampak buruk tentunya, karena kita sudah ketahui bagaimana penyebabnya, baik terhadap lingkungan, ekonomi, ataupun juga bagi dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap lingkungan tentunya karena berbicara mengenai kawasan pegunungan, lingkungan ini juga jika sampah terlalu banyak dapat menumpuk mencemari tanah dan air, yang mana plastik dan kaleng kalau misalkan dibuang sembarangan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai yang pada akhirnya memang membuat ekosistem di sana, ekosistem alami bisa rusak. Bahkan ketika sisa makanan yang dibawa oleh pendaki tidak dikelola dengan baik, maka satwa-satwa yang ada di area pegunungan, satwa liar, ini juga bisa berubah untuk pola makan mereka yang berpotensi mengganggu keseimbangan dari ekosistem alami di area pegunungan. Kemudian dampak terhadap ekonomi pariwisata, ketika sampah menumpuk, maka keindahan alamnya pun yang menjadi salah satu daya tarik utama ini akan tercemar oleh sampah. Nah, hal ini juga akan berdampak langsung terhadap bagaimana pendapatan masyarakat sekitar yang memang bergantung pada sektor pariwisata, seperti bagaimana pemandu wisata yang sering akan melalui atau melintasi area pendakian, kemudian pedagang lokal, dan juga pemilik penginapan. Serta dampak kesehatannya, tentu jika sampah menumpuk akan menimbulkan berbagai penyakit, bakteri, dan juga virus yang akan membahayakan pendaki. Baik, untuk selanjutnya, mengenai solusi dan juga rekomendasi. Baik, selanjutnya adalah Pak.